Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang nutrisi, media, dan pertumbuhan mikroba. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Putri Wulandari, Rifani Putri Paujiah, dan Fevi Anjoli. Bahasan materi pada penjelasan kali ini, yang pertama ada kebutuhan mikroba, yang kedua ada media kultur mikroba, yang ketiga ada pertumbuhan kultur mikroba, yang keempat ada pengukuran pertumbuhan mikroba. Kebutuhan mikroba, yang pertama ada kimia atau nutrients. Nutrients adalah nutrisi bahan kimia yang dibutuhkan untuk sintetis bahan kimia yang ada dalam hidup. Terdiri dari 6, yaitu air, karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, trace element, oksigen, organic growth factors. Air merupakan komposisi terbesar sitoplasma dan lingkungan sekitar mikroba pelarut nutrien. Osmotik. Yang kedua ada karbon, merupakan tulang punggung struktural makhluk hidup dibutuhkan untuk semua senyawa organik yang menyusun sel hidup. Yang ketiga ada nitrogen, sulfur, fosfor, merupakan elemen atau unsur untuk mensintesis materi seluler seperti protein atau asam amino, DNA, RNA, dan ATP. Yang keempat ada trace element, merupakan sebagian besar penting untuk fungsi enzim tertentu, biasanya sebagai kofaktor. Yang kelima ada oksigen, merupakan unsur pembentuk molekul seluler respirasi, aerob atau anaerob. Yang keenam ada organic growth factors, merupakan sebagian besar berfungsi sebagai koenzim, kofaktor organik yang dibutuhkan oleh enzim tertentu agar dapat berfungsi. Next. Yang kedua ada sifat fisika, terbagi menjadi 3, yaitu temperatur, pH derajat keasaman, dan tekanan osmotik. Temperatur atau suhu. Yang pertama, suhu mempengaruhi kinerja enzim pelaksana metabolisme. Yang kedua, kebanyakan optimum pada suhu ruang sebagian ekstrim. Suhu pertumbuhan terbagi menjadi 3, yaitu minimum, optimum, dan maksimum. Minimum merupakan suhu paling kecil dapat tumbuh mikroba. Optimum merupakan suhu di mana mikroba dapat tumbuh dengan cepat. Maksimum merupakan batas atas suhu paling panas di mana mikroba masih bisa tumbuh. Kelompok utama mikroba berdasarkan suhu optimum. Ada psikrofil, mesofil, dan termofil. Psikrofil mikroba yang menyukai suhu rendah, yaitu 4 derajat Celcius. Mesofil mikroba yang umumnya ditemui, yaitu dengan suhu 39 derajat Celcius. Termofil mikroba yang menyukai suhu tinggi, yaitu 60 derajat Celcius. Yang kedua, pH derajat keasaman, mempengaruhi stabilitas membran sel dan aktivitas enzim. Terbagi menjadi 3, yaitu asidofil, neutrofil, dan alkalifil. Asidofil merupakan pH optimum lebih asam, kurang dari 7. Neutrofil merupakan pH optimum, yaitu dengan pH 7. Alkalifil memiliki pH optimum lebih dari 7. Tekanan osmotik biasanya disebabkan oleh zat terlarut di air. Yang kedua, dapat menarik air keluar dari sel dan menyebabkan plasmolisis. Berdasarkan kesukaannya terhadap tekanan osmotik, mikroba dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada halophiles, merupakan menyukai kadar garam tinggi optimal pada potensial air kecil. Yang kedua ada extreme halophiles, menyukai kadar garam yang lebih tinggi. Yang ketiga ada halotoleran, optimum pada kadar garam yang rendah, namun masih bisa mentolerir kadar garam yang sedikit tinggi. Kemudian ada non-halophiles, sama sekali tidak tahan terhadap kadar garam tinggi. Yang terakhir ada xerophiles, mikroba yang mampu tumbuh pada lingkungan yang kering. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pepe Anjeli.
Baik, selanjutnya yaitu kebutuhan mikroba berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama ada aerob, membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Yang kedua ada anaerob obligat, tidak membutuhkan oksigen dan dapat terbunuh oleh keberadaannya. Yang ketiga, organisme fakultatif, dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Yang keempat, mikroaerofil adalah aerob yang dapat menggunakan oksigen tetapi hanya jika jumlahnya berkurang. Yang terakhir adalah anaerob aerotoleran, dapat mentolerir oksigen dan tubuh di hadapannya meskipun mereka tidak dapat menggunakannya. Selanjutnya yaitu ada media kultur mikroba. Media kultur adalah bahan nutrien yang disiapkan untuk pertumbuhan mikroorganisme di laboratorium, menyuplai kebutuhan nutrisi mikroorganisme. Media kultur mikroba ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada chemically definite media, yaitu media yang mengandung bahan kimia yang ditentukan. Kemudian ada kompleks media, media secara kimiawi tidak terdefinisi atau tidak diketahui secara pasti. Kemudian ada reducing media, media dan metode pertumbuhan untuk mikroba anaerob. Selanjutnya yaitu ada macam-macam media. Yang pertama yaitu selektif media, mengandung senyawa yang menghambat pertumbuhan organisme yang tidak diinginkan. Kemudian diferensial media, mengandung senyawa indikator untuk mendeteksi produk metabolisme tertentu. Kemudian ada enrichment culture, media kompleks dengan nutrisi tambahan yang tidak ditentukan NIS atau darah. Bentuk media dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan semi padat. Padat yaitu mengimobilisasi pembentukan sel dari massa yang terlibat dan terisolasi koloni, biasanya 1-5% agar sebagai agen pemadat. Kemudian cair atau broad, media tanpa agar. Semi padat yaitu sedikit agar untuk mendeteksi motilitas bakteri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Wulandari. Metode kultur mikroba. Ada teknik spesial kultur untuk mikroba berbahaya dan strike plate, terus memperoleh kultur murni, yaitu isolasi mikroba secara aseptik, mengawetkan kultur mikroba seperti refrigerating, deep freezing, freezing, localization, dan koloni. Kemudian ada pertumbuhan dan reproduksi mikroba dibagi menjadi 2, yaitu pembelahan bakteri menyebabkan penambahan jumlah sel dan waktu generasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk sel membelah. Selanjutnya ada fase-fase pertumbuhan mikroba, yaitu ada 4 fase pertumbuhan mikroba. Yang pertama, lacellate. Mikroba mula-mula akan mengalami fase adaptasi untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Kemudian fase log, yaitu pada fase ini mikroba membelah dengan cepat dan konstan mengikuti kurva logaritmik. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh media tempat tumbuhnya seperti pH dan kandungan nutrien, dan juga kondisi lingkungan termasuk suhu dan kelembapan udara. Kemudian fase yang ketiga itu fase stasioner. Pada fase ini jumlah populasi sel tetap karena jumlah sel yang tumbuh sama dengan sel yang mati. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase kematian. Pada fase ini sebagian populasi mikroba mulai mengalami kematian karena beberapa sebab, yaitu nutrien di dalam media sudah habis dan energi cadangan di dalam sel habis. Selanjutnya, pengukuran pertumbuhan mikroba dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pengukuran pertumbuhan mikroba secara langsung, yaitu ada Fibal, plate, couch atau CPU, core plate, dan spread plate, serial dilution atau pengenceran secara berseri, filtrasi, penghitungan mikroskop langsung, MPN method. Dan yang kedua ada perkiraan jumlah mikroba melalui metode tidak langsung, yaitu yang pertama ada turbilitas, aktivitas metabolik, dan yang ketiga ada berat kering. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.